Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Operator Hebat. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba review tentang pelaksanaan gladi bersih untuk jenjang SD dan sederajat. Kemudian dari review ini akan kita jadikan sebagai pelajaran atau bahkan pengalaman untuk persiapan pelaksanaan asesmen nasional ataupun ANBK utama untuk jenjang SD. Nah, teman-teman semuanya, pada saat kita mengikuti gladi bersih ini, untuk user dan password kita ambil di menu gladi bersih. Oke, kemudian pada saat nanti kita akan melakukan asesmen nasional untuk ANBK utama nantinya, maka username dan password ataupun ID Proctor dan password untuk login ke aplikasi Proctor Blue akan kita ambil di aplikasi asesmen nasional. Kita nanti akan fokus di menu asesmen nasional di komputer Proctor. Nah, di sini nanti ada ID Proctornya, kemudian di sini ada password. Nah, untuk hari ini belum nampak karena sekarang masih pelaksanaan gladi bersih. Kemudian nanti di saat pelaksanaan ANBK utama, maka untuk mengambil ID Proctor dan password, teman-teman masuk di menu asesmen nasional di menu komputer Proctor. Setelah diambil ID-nya dan passwordnya, kemudian kita coba login. Oke, setelah kita login, berhasil login seperti ini. Langkah yang pertama sekali, teman-teman harus masuk dulu ke menu status tes. Kemudian dilihat di sini ada kode tes kode tes untuk ini untuk gladi ya, untuk gladi hari kedua. Nanti kalau untuk ANBK hari pertama, di sini akan ada ANBK SD hari pertama H1. Kemudian di sini juga ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok ini adalah sesi 1, sesi 2 dan sesi 3. Pada saat pagi hari kita pertama login, jadi kita akan mengaktifkan untuk sesi 1. Caranya setelah kita masuk ke menu status tes, kita klik set ya. Kita perhatikan di kelompok tes yang 1, artinya yang di sesi 1 kita klik set. Kemudian muncul release token di samping ini. Kita klik release token, maka token akan muncul secara otomatis. Oke, langkah berikutnya kita masuk ke menu kelompok tes. Di kolom status kita pilih nonaktif, kemudian di kode tes ini nanti disesuaikan jika pelaksanaan ANBK hari pertama nanti akan ada, ini kan gladi masih. Kemudian nanti jika pelaksanaan ANBK di sini akan ada tulisan ANBK 2024 H1 misalnya ataupun H2, kita sesuaikan hari pertama apa hari kedua. Kemudian di kelompok tes kita pilih sesi 1, sesi 2 ataupun sesi 3 sesuai yang sudah kita set di menu status tes. Kemudian kita klik apply, nanti akan muncul nama-nama peserta di sini, nama-nama peserta yang belum aktif ataupun yang non aktif, yang selanjutnya akan kita aktifkan dengan cara kita checklist. Nanti akan terchecklist semua. Kemudian kita klik assign ya. Setelah kita klik assign, maka peserta tersebut akan aktif. Dibuktikan dengan pada saat kita pilih di status ini aktif, kita apply, maka akan muncul peserta-peserta yang sudah aktif. Ini kenapa sudah aktif? Karena sudah kita aktifkan tadi dengan cara kita pilih di sini nonaktif, apply, maka muncul nama-nama peserta di sini, kita checklist, kemudian kita klik assign. Maka dia ataupun peserta tersebut sudah dalam keadaan aktif sekarang. Oke, selanjutnya peserta silahkan masuk ke Exambro, memasukkan username dan password. Username dan password untuk peserta untuk ANBK nantinya juga ada di menu asesmen nasional di kartu login ya, di kartu login. Oke, kemudian setelah nanti peserta selesai semua mengikuti pelaksanaan baik itu di hari pertama ataupun di hari kedua, kita bisa memantau di menu status peserta ini. Kita cek di sini apakah ada siswa yang belum selesai ya. Kalau tes belum selesai, maka kita pantau siswa tersebut, jangan nanti langsung keluar. Jangan nanti langsung keluar padahal dia belum selesai mengerjakan
tes. Oke. Kemudian di sini juga ada menu request reset peserta, request reset login. Menu ini berfungsi apabila tiba-tiba komputer peserta nanti ada trouble, baik itu mati lampu ataupun logout dari aplikasi yang disebabkan oleh putusnya jaringan internet. Pada saat nanti peserta kembali login, maka akan diminta di komputer peserta, di laptop peserta akan diminta untuk reset login ya. Kemudian nanti setelah dia klik reset login di laptop peserta, maka akan muncul nama peserta tersebut yang meminta request reset. Nanti kita checklist, kita klik request reset selected untuk beberapa ataupun satu orang, terserah kita pilih mana yang akan kita reset. Kemudian peserta tersebut bisa silakan langsung mulai ataupun kembali mengikuti pelaksanaan ANBK. Kemudian kita lihat lagi di menu paling bawah ada laporan pengelolaan. Di laporan pengelolaan kini ada kode tes ya, hari 1, hari 2. Ini bisa kita lihat di paling ujung ini ada H1, H2, artinya ini hari pertama. Kemudian ini hari yang kedua. Kemudian kita pilih tanggal misalnya untuk hari ini tanggal 24, ini khusus untuk saya buat video di hari terakhir pelaksanaan gladi bersih untuk jenjang SD, tanggal 24 sampai dengan tanggal 24. Kemudian kita klik apply. Maka di sini sudah terdeteksi tanggal 24 Oktober 2024 ya, dengan ID server ini, kode tes untuk hari yang kedua, kemudian nama sekolah. Nah, jumlah peserta yang tercatat ada 11 orang di sesi yang pertama ini. Di sesi yang pertama ada 11 orang. Kemudian di sini ada jumlah peserta yang menyelesaikan, artinya baru satu peserta yang sudah menyelesaikan ya. Kita tunggu, misalnya di sini ada jumlah 11 orang, di sini juga harus ada 11 orang yang sudah menyelesaikan, baru kita akan simpan ataupun cetak untuk laporan pengelolaannya. Di sini kita masukkan nama proktor, nama pengawas, kemudian nanti kita klik cetak. Oke. Di bagian aplikasi ini sudah kita jelaskan. Kemudian kita akan kembali sebentar di bagian web ANBK. Nah, teman-teman, tugas kita di sini adalah pada saat pelaksanaan ANBK nanti di bagian menu asesmen nasional ada fakta integritas. Kita tambah di sini untuk penanggung jawab, untuk proktor, untuk teknisi, dan untuk pengawas. Cara tambahnya sama. Ini saya contohkan untuk pengawas. Kita pilih pengawas. Kemudian kita masukkan NIP jika ada, kemudian namanya, kemudian jenjang kita pilih SD misalnya seperti kami. Kemudian ini adalah sekolah asalnya, kita sesuaikan nanti sekolah dia dari mana, karena ini ditentukan oleh pengawas silang. Pengawas silang yang melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan ANBK untuk tahun 2024. Kemudian kita klik simpan. Oke. Kemudian setelah kita klik simpan, kita cetak fakta integritas per komponen ini, penanggung jawab, proktor, teknisi, pengawas. Kita cetak dengan cara, misalnya kita akan mencetak untuk penanggung jawab, kita klik di sini. Klik di sini, kemudian cetak fakta integritas. Setelah kita cetak, nanti kita disuruh tanda tangan kepada yang bersangkutan, kemudian difoto dan diupload kembali. Ya, per item, jangan salah. Misalnya untuk pengawas, nanti diupload di bagian pengawas, di proktor misalnya ini. Klik di sini, kemudian upload fakta integritas, browse, kemudian kita cari di mana file yang sudah kita tanda tangan dan sudah kita foto. Ini contohnya proktor, klik open, klik upload, maka akan berhasil masuk. Kita lihat di sini, kita klik gambar, maka akan muncul apa yang sudah kita upload tadi. Kita lanjut ke menu berikutnya. Di sini ada menu lagi pengaturan sesudah, kartu login, cetak kartu hadir. Cetak kartu hadir, kita pilih. Untuk hari pertama, literasi, tampilkan. Ini adalah daftar hadir. Silahkan dicetak, ditandatangani ya. Kemudian berikutnya setelah kita cetak, kita tanda tangani sesuai dengan hari. Nah, sesuai dengan hari. Literasi, numerasi hari pertama dan hari kedua, ini artinya. Kemudian langkah selanjutnya kita unggah daftar hadir. Caranya
Misalnya kita pilih di gelombang 4 ya, sesuai dengan pengaturan gelombang dan sesi. Kita pilih misalnya di gelombang 4. Ini adalah literasi sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga. Begitu juga dengan hari yang kedua, ada numerasi sesi 1, sesi 2, sesi ketiga. Kebetulan untuk saya memilih sesi 1 dan sesi 2. Jadi saya pilih di sini, klik di sini, kemudian upload. Upload halaman 1, browse, kemudian kita pilih nanti daftar hadir yang sudah ditandatangani dan sudah di foto ya. Baru kita upload kembali di sini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berikutnya di bawah ini ada berita acara pelaksanaan, BAP, berita acara pelaksanaan. Sama juga seperti yang sudah saya jelaskan di bagian daftar hadir tadi. Pertama sekali kita tentukan dulu misalnya untuk sesi 1 nih, sesi 2, sesi 3. Ini ada sesi 1, sesi 2, sesi 3. Untuk sesi 1 misalnya kita klik di sini, klik di berita acara, isi berita acara dulu. Nah, di sini kita isi siapa penanggung jawabnya, nama proktor, kemudian nama pengawasnya kita pilih dulu, jumlah username tidak mengerjakan. Misalnya kalau mengerjakan semua berarti kita pilih 0 di sini. Username tidak mengerjakan. Apabila di sini ada misalnya satu username yang tidak mengerjakan, maka kita cari username-nya. Kemudian buat catatan. Kalau saya misalnya habis semua mengikuti semua, maka di sini bisa kita buat lancar dan aman. Kemudian kita klik simpan. Oke, selanjutnya setelah kita klik simpan di sesi yang pertama, juga kita akan upload. Kita klik di sini. Kita cetak dulu. Setelah cetak tanda tangan nanti, kemudian di foto. Berikutnya kita unggah berita acara lagi. Kita pilih sama juga dengan langkah yang sebelumnya tadi kita pilih, kemudian kita upload. Oke, mungkin demikian dulu informasi singkat mengenai cara ataupun tata cara pelaksanaan ANBK utama nantinya untuk jenjang SD dan sederajat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.